Shalom, selamat pagi. Kiranya damai sukacita Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Saudara boleh ketik di mana saudara tinggal, dari kota apa, supaya kita bisa saling bertegur sapa walaupun hanya melalui kolom chat. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jangan Bersaing dan Kecewa dalam Pelayanan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 16 yang berbunyi demikian. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus yang memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Saudara sekalian, Alkitab menceritakan bahwa Barnabas, Paulus, dan rekan-rekan yang lain melakukan perjalanan misi ke beberapa kota. Mereka mengunjungi daerah-daerah dan melayani Tuhan dengan baik. Nah, selalu dikatakan Barnabas dan Paulus. Tapi mulai Kisah Rasul 13 ayat 13 ini, ternyata nama Paulus lebih sering disebut. Bahkan di ayat ini dikatakan Paulus dan kawan-kawannya. Nama Barnabas bahkan tidak disebut. Itu artinya Barnabas yang dulu dianggap sebagai pemimpin, sekarang orang menganggap bahwa Pauluslah yang menjadi pemimpinnya. Tetapi Barnabas tidak protes. Pada dia lebih dahulu jadi Kristen, dia mentornya Paulus, dia mengenalkan kepada para rasul-rasul, bahkan mengajak Paulus pelayanan ke Antiokhia, dan lain-lain. Dia yang mengorbitkan Paulus. Tapi kenapa Paulus sekarang lebih terkenal? Di sini kita perlu belajar bahwa kita harus punya hati seperti Barnabas, melayani dengan tulus. Nggak masalah dia bukan menjadi pemimpin, asal pekerjaan Tuhan jalan lancar. Aku nomor 2, rapopo, asal Yesus tetap nomor 1. Dia bersedia memimpin, tetapi kalau ada orang lain seperti Paulus yang bisa memimpin lebih baik, dia rela dan tetap mendukung pelayanan tersebut. Dari sini kita belajar satu hal. Milikilah hati seperti Barnabas yang melayani dengan tulus, suka mengorbitkan orang lain, tidak suka bersaing. Jangan iri hati seperti Saul ketika melihat Daud lebih hebat daripada dia, berusaha membunuh Daud. Saya yakin kalau kita melayani dengan hati yang bersih, yang penting nama Tuhan dipermuliakan, bukan kitanya yang disanjung-sanjung oleh orang. Dan orang yang hatinya bersih, itulah orang yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, dalam perjalanan ini ternyata mereka menghadapi banyak tantangan, kesulitan, masalah. Dan yang luar biasa, mereka ulet, tidak pernah berhenti untuk melayani. Walaupun ada orang yang mengecewakan. Nah, kali ini yang mengecewakannya adalah seorang muda yang bernama Yohanes Markus, yang tiba-tiba berhenti pelayanan. Dia itu rupanya masih muda. Mungkin ingat rumah mami di sini, aduh kesulitannya besar, dia nggak tahan, saudara-saudara, lalu dia minggat. Paulus dan Barnabas tentu kecewa sekali akan hal ini, tetapi mereka tetap melayani dengan tekun walaupun ada orang yang mundur di tengah jalan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58, "Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Tetapi saudara, walaupun ada orang yang seperti Yohanes Markus, yang mungkin tidak tahan goncangan, akhirnya dia meninggalkan pelayanan, jangan dikutuki saudara. Karena apa? Orang seperti itu mungkin saja mundur di tengah jalan. Tapi di kemudian hari, Barnabas mendekati lagi ponakannya, Yohanes Markus, menasehati, menegur, dan kemudian mengajak Yohanes Markus dalam pelayanan. Akhirnya Markus mau pelayanan lagi. Bahkan dia yang menulis Injil Markus loh saudara. Kalau tidak kita nggak akan punya ini Injil Markus. Karena dia tidak diambil lagi, dibawa lagi, diajak lagi di dalam pelayanan. Dan di kemudian hari, Paulus yang marah besar kepada Markus yang minggat di tengah jalan. Dia juga menulis surat, "Tolong suruh Markus datang kepadaku karena pelayanannya berguna bagiku."
Ya, orang muda kadang bisa mengecewakan, tetapi beri kesempatan untuk dia salah dan memperbaiki diri supaya akhirnya ada perubahan. Mungkin itu anak saudara, orang-orang yang masih muda dalam keluarga yang juga mengecewakan karena berbagai hal lah. Tapi tetap doakan, tetap nasihati supaya ada perubahan. Selanjutnya mereka melakukan pelayanan ke Perga dan mereka tiba di satu kota lain namanya Antioquia di Pisidia. Ini berbeda dengan Antioquia tempat mereka berasal untuk melayani. Dan pada hari Sabat mereka ada di rumah ibadah. Sesudah pembacaan Taurat dan kitab nabi-nabi, biasanya dikasih kesempatan kepada orang yang hadir siapa saja untuk menyampaikan pesan untuk menghibur umat. Dan Paulus mengangkat tangannya dan kemudian dia mulai membagikan firman. Artinya apa, saudara? Ketika ada kesempatan untuk kita bisa bersaksi, menyampaikan firman, berinisiatiflah. Gunakan setiap kesempatan untuk bicara tentang Injil Yesus. Misalnya kalau lagi kumpul-kumpul ada yang ulang tahun, lalu kemudian ada yang bilang, ayo yang ulang tahun, cerita dulu nih, berkat apa yang didapat. Lalu yang ulang tahun cerita. Lalu ada kesempatan, siapa lagi yang mau berbagi dengan teman-teman yang lain? Saudara berinisiatif, saya. Yang saudara ceritakan apa? Kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, saya percaya kalau kita bersekutu bersama dengan Tuhan, melayani dengan Dia, jangan suka bersaing satu dengan yang lain, harus saling melengkapi. Dan walaupun ada peristiwa yang mengecewakan, orang yang mengecewakan, kita nggak boleh putus asa. Kita harus tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Bahkan orang yang mungkin mundur dari Tuhan, jangan kita buang langsung. Kita dekati, kita ajak kembali supaya dia bisa datang kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelayan Tuhan yang tulus, yang setia, yang melayani Engkau dengan segenap hati, dan tidak mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Bahkan ketika ada orang yang kecewa, yang lemah, kami yang menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, dan biarlah setiap kesempatan kami gunakan untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang pesan Tuhan, firman Tuhan kepada orang yang ada. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin.